Shalom dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kesehatan serta ruang dan waktu kepada kita hingga pada malam hari ini kita boleh berjumpa dalam renungan harian Toraya dan doa malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi 31 Maret 2022. Kiranya rehat ini akan menjadi berkat buat kita semua. Saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saatnya kita akan melandasi renungan harian dan doa malam pada saat ini dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan untuk melayakkan kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk hadir dan mengikuti renungan harian Toraja dan doa malam edisi 31 Maret 2022 Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan melandasi semuanya itu dengan membuka, membaca, dan merenungkan bersamakan firman-Mu ya Tuhan. Namun siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk membuka, membaca, terlebih lagi boleh layak untuk merenungkan akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bahan Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-7.
di mana lembaga kita memberi judul Allah adalah satu-satunya penebus, firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang sama kasih Tuhan, renungan kita malam hari ini di bawah judul lembaga Alkitab, Allah adalah satu-satunya penebus, dengan tema dikasihi. Penebusan adalah bukti bahwa kita sangat dikasihi. Dikasihi adalah salah satu bentuk kebutuhan mendasar semua orang. Dikasihi membuat seseorang merasa diterima. Dengan hal itu, ia memperoleh rasa aman dan memungkinkan baginya merasa dihargai sebagai satu pribadi. Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan, seperti apa sih kasih yang benar itu? Ya, kasih yang benar adalah menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang sangat-sangat berharga. Sama halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sangat berharga, maka penebusan kita terima darinya. Dari firman Tuhan ini, kita telah membaca tentang janji Tuhan yang memberkati umatnya dan mengaruniakan pemulihan yang menyenangkan. Ia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Ia mengasihi kita semua umatnya melalui karya penebusannya. Allah mengenal kita secara pribadi, sehingga memanggil setiap orang dengan namanya, memanggil Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu, memanggil saya dengan nama saya. Karena mereka adalah milik kepunyaan Allah. Sekali lagi, kita adalah milik kepunyaan Allah. Umatnya akan disertai dan pasti akan dilindungi dalam setiap perjalanan
membebaskan dari musuh, dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga dengan kalimat ini tidak ada lagi kekhawatiran dalam hati dan pikiran kita, karena Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, di mata Allah, umat pilihannya adalah pribadi yang berharga dan mulia. Sekali lagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena kita adalah pribadi yang berharga dan mulia, maka Tuhan datang untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Umatnya akan dikaruniai keturunan dan menghimpun mereka di Sion, kota Allah. Jika kita menyadari bahwa Tuhan telah dan sedang akan berkarya dalam hidup ini, maka kita tidak akan takut terhadap apapun, Bapak Ibu, karena kita adalah ciptaannya yang dibentuk untuk kemuliaannya. Di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus dan dosa kita telah dihapuskan. Kasih Allah dinyatakan melalui pemeliharaannya, penyertaannya, dan berkatnya dalam kehidupan kita. Kita ada hari ini karena penyertaan Tuhan. Kita sehat hari ini karena penyertaan Tuhan. Merenungkan dan menghayati kasih-Nya bagi kita, menyadarkan betapa kita berharga di mata-Nya. Allah sedemikian mengasihi kita manusia yang berdosa, mengasihi seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kita pun diutus untuk menyatakan kasih bagi sesama, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, mengasihi dengan tulus, sehingga orang lain merasa diperlukan sebagai pribadi yang berharga. Ya, mereka diterima dan merasa aman. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita, dan marilah kita saling mengasihi seperti halnya Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Amin firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, sudah menyertai kami hingga dengan saat ini Tuhan. Terlebih Tuhan sudah bersama dengan kami di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu sungguh sangat indah bagi kami, mengajarkan kami untuk saling mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Untuk itu Bapa di surga, ajarkanlah kami ini sebagai manusia yang saling mengasihi kepada sesama kami tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami jemaat Elim boleh kembali beribadah tatap muka Tuhan secara tatap muka 3 kali, jam 6 subuh, jam 9 dan jam 6 sore Tuhan. Tuhan terima kasih atas itu semua. Kiranya Bapa di surga ajarkan kami semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama dalam ibadah tersebut. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami malam hari ini boleh melaksanakan satu program renungan harian Toraya dan doa malam yang digagas oleh jemaat Elim saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada segenap majelis-Mu
pendeta, dan pengurus-pengurus OIG Tuhan. Begitupun dengan seluruh pekerja gereja di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan Tuhan akan segenap jemaat-Mu yang sekiranya saat ini berulang tahun Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang maha tahu akan mereka semua itu. Oleh itu Bapa di surga, berikanlah kesehatan kepada mereka yang berulang tahun kelahiran. Tuhan masih memperkenankan mereka untuk ada saat ini 1 tahun lagi ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah masa yang lalu menjadi masa yang menjadi pelajaran buat saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun Tuhan. Pun bagi mereka yang berulang tahun pernikahan, Engkau berkati mereka ya Bapa, sehingga masa-masa yang akan datang mereka tetap menjadi pasangan yang harmonis sesuai dengan kasih kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu akan anak-anak kami yang saat sekarang ini sudah kembali masuk sekolah dengan tatap muka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, ajarkan mereka anak-anak kami untuk tetap menjaga kesehatannya dan tetap protokol kesehatan di sekolah. Dampingi mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik, dengan tetap sehat Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati orang tua, kakak dan adik dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing ya Tuhan, sehingga mereka boleh berkarya dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berserah kepadamu akan saudara-saudara kami yang saat ini masih terus berjuang untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan akan menunjukkan pada waktu yang tepat sehingga mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuannya ya Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan akan saudara-saudara kami yang saat ini masih mencari pasangan hidup. Engkau berkati pasangan mereka Tuhan, tunjukkanlah pasangan yang sepadan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, malam ini telah menghampiri kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari ini Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, khususnya pada jam istirahat kami saat malam ini Tuhan. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, sehingga boleh memulai kembali aktivitas kami dengan penuh tanggung jawab oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati saat ini tim multimedia yang terus mensupport akan kegiatan pelayanan, renungan harian Turaya dan doa malam. Kiranya mereka terus diberikan kemampuan, kekuatan, dan pengetahuan yang lebih dari Tuhan, sehingga hari demi hari pelayanan ini semakin lebih baik dan bermanfaat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh banyak yang akan kami sampaikan kepadamu, namun Tuhanlah yang lebih tahu apa yang kami akan sampaikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa harapan kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
jalan berkat-Mu memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau tenang. Jemaat yang sama kasih Tuhan, demikianlah renungan harian Toraja dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 31 Maret 2022. Kiranya firman yang telah kita dengarkan malam hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita boleh saling mengasihi dalam kehidupan kita. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.